Suatu hari, seorang siswa SMA kelas 11 Sondang dengan gembira mengatakan kepada Nyoman dan Rani bahwa dia menemukan suatu teorema baru ketika sedang bereksplorasi dengan lingkaran. Sondang menemukan jika dia mengambil segitiga siku-siku, sudut siku-sikunya menghadap pada diameter lingkaran dan mencerminkan segitiga ini pada diameter lingkaran, maka segi empat yang dihasilkan memiliki sifat yang menarik, yaitu jumlah sudut yang berhadapan selalu sama dengan 180 derajat. Apakah penemuan Sondang itu benar atau hanya kebetulan berlaku untuk kasus itu saja? Jawabannya benar dan berlaku untuk umum. Kedua, bagaimana kalau diagonal segi empat tidak harus merupakan diameter lingkaran? Apakah sifat itu masih berlaku? Jawabannya iya, asalkan keempat titik sudut tetap benda pada keliling lingkaran. Jadi walaupun diagonalnya bukan diameter, selama segi empat berada di dalam lingkaran, jumlah sudut berhadapan tetap 180 derajat. Gambarkan sebuah lingkaran dan segitiga siku-siku yang sisi miringnya adalah diameter lingkaran. Cerminkan segitiga siku-siku itu pada diameter lingkaran. Perhatikan segi empat yang terbentuk, apakah keempat titik sudutnya terletak pada lingkaran, dan jelaskan. Jawabannya iya, jika sebuah segitiga siku-siku dibuat dengan sisi miring dengan diameter lingkaran dan kemudian dicerminkan terhadap diameter tersebut, maka akan terbentuk segi empat yang keempat titiknya sudutnya terletak pada lingkaran. Untuk masing-masing titik sudut, tentukan sudut tersebut menghadap ke busur yang mana. Untuk sudut DAB, menghadap ke busur DB. Untuk sudut ABC, menghadap ke busur AC. Untuk sudut BCD, menghadap ke busur BD. Dan untuk sudut CDA, menghadap ke busur AC. Jumlahkan sudut-sudut yang berhadapan. Yang A, sudut A ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut B ditambah sudut D sama dengan 180 derajat. Nomor 4, bagaimana jika segi empat itu bukan merupakan penggabungan segitiga siku-siku dan pencerminannya? Apakah sifat yang sama masih berlaku? Jawabannya seperti pada gambar, yaitu terdapat 4 titik, titik A, B, C, dan D. Lalu ada segitiga ABC dan segitiga ADC yang bukan termasuk segitiga siku-siku. Lalu sifatnya masih tetap berlaku selama syarat utama terpenuhi, yaitu keempat titik sudut segi empat tersebut terletak pada keliling lingkaran. Jika kondisi ini terpenuhi, maka segi empat tersebut disebut juga sebagai segi empat tali busur. Lalu yang A, ulangi langkah 2 dan 3 jika keempat sudutnya terletak pada lingkaran. Langkah yang kedua, untuk masing-masing sudut, tentukan sudut tersebut menghadap ke busur yang mana. Sudut DAB itu menghadap ke busur BD, lalu sudut ABC itu menghadap ke busur AC, lalu sudut BCD itu menghadap ke busur BD, lalu sudut CAD menghadap ke busur AC. Lalu langkah ketiga, jumlahkan sudut-sudut yang berhadapan. Pada gambar, sudut-sudut yang berhadapan yaitu P plus Q itu sama dengan 180 dan R plus S itu sama dengan 180. Karena salah satu sifat segi empat tali busur adalah jumlah sudut-sudut yang berseberangan selalu berseberangan selalu 180 derajat. Gambarkan titik P pada busur BD sehingga sudut ACB sama dengan sudut DCP. Buktikan bahwa segitiga CDP sebangun dengan segitiga CAB. Segitiga CDP dan CAB sama-sama menghadap busur BC, dikarenakan sudut ACB sama dengan sudut DCP dan sudut CDP sama dengan sudut CAB. Maka dapat disimpulkan bahwa sudut DPC sama dengan sudut ABC, sehingga dapat dibuktikan bahwa segitiga
CDP sebangun dengan segitiga CAB. Tunjukkan bahwa DP dikali AC sama dengan AB dikali CD. Karena segitiga CDP sebangun dengan segitiga CAB, maka sisinya dapat dibandingkan dengan DP per AB sama dengan CD per AC, lalu dikali silang. Sehingga kita mendapatkan bahwa DP dikali AC sama dengan AB dikali CD. Tunjukkan bahwa segitiga ACD sebangun dengan segitiga BCP, yaitu karena sudut DAC sama dengan sudut PBC adalah sudut keliling busur DC sehingga sudutnya sama. Lalu sudut ADC yaitu sama dengan sudut BPC karena sudut ACB sama dengan sudut BCP dan berbagi sudut dengan ACB. Karena ada dua sudut yang sama, maka ADC sama dengan sudut BPC adalah jumlah sudut segitiga yang dimana adalah 180 derajat. Karena ada tiga sudut yang sama, maka segitiga ACD sebangun dengan segitiga BCP.